3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengukuran aliran. Sebelum kami mempresentasi hasil laporan kami, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Mutiara Fitri, saya Nafafia Febrina, saya Anissa Ferenci, Saya Ilham Hadinata. 3. Berikut video presentasi kami. Baiklah, saya Mutiara akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran aliran. Pengukuran aliran adalah pengukuran kapasitas aliran atau laju aliran massa atau laju aliran volume aliran. Instrumen pengukuran aliran pun secara umum diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pengukuran aliran terbuka dan pengukuran aliran tertutup. Pengukuran aliran terbuka adalah pengukur kecepatan area yang digunakan bersama dengan pemancar tingkat yang disediakan pengguna untuk mengukur laju aliran di saluran terbuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengukuran aliran. Jenis pengukuran aliran dibagi menjadi 4 metode bagian. 1. Metode langsung. Metode langsung pengukuran aliran dapat dilakukan dengan mengukur volume atau massa fluida dalam selang waktu tertentu, pada selang waktu yang lama dan diukur secara tepat, serta pengukuran volume atau massa diukur secara tepat, maka pengukuran ini tidak memerlukan kalibrasi. 2. Metode pembatasan. Metode pembatasan ini mengukur perbedaan tekanan di antara dua penampang aliran yang sebanding dengan laju aliran. Perhitungan laju aliran teoritis dapat dilakukan berdasarkan hukum kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Kapasitas aliran sebenarnya dapat ditentukan dengan memperhitungkan faktor koreksi dari masing-masing alat ukur yang ditentukan secara empiris. Berikut ini alat ukur yang digunakan dalam pengukuran aliran metode pembatasan. A. Orifice flow meter. Perangkat dengan lubang di dalamnya yang fungsinya untuk mengukur laju aliran volume, membatasi aliran, dan mengurangi tekanan. Perangkat ini berlaku untuk pengukuran umum dalam cairan bersih, gas, dan aliran-aliran. B. Venturi flow meter. Flow meter tipe kepala diferensial yang mengubah energi tekanan menjadi energi kinetik. Prinsip Venturi meter ditunjukkan oleh Giovanni Battista Venturi, oleh karena itu nama Venturi meter. Tapi, pertama kali digunakan dalam aplikasi pengukuran praktis oleh Clement Herschel. Jenis flow meter yang bekerja berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli. Perangkat ini banyak digunakan di industri air, kimia, farmasi, dan minyak dan gas untuk mengukur laju aliran cairan di dalam pipa. 3. Aliran laminar LVE. Alat ini mempunyai bagian pengukuran yang dibagi dalam beberapa bagian yang diameternya cukup kecil untuk menjamin alirannya laminar berkembang penuh, fully developed. C. Metode linier. Metode linier adalah alat ukur aliran yang hasilnya langsung proporsional dengan laju aliran. Berikut beberapa alat ukur pengukuran aliran linier. A. Float meter. Memiliki bagian yang terapung dengan bentuk bola atau kerucut. Bagian ini akan bergerak ke atas atau ke bawah akibat gaya dari aliran fluida, sampai tercapai keseimbangan antara gaya seret dan gaya apung. B. Turbine flow meter. Mempunyai sudut gerak yang dapat bergerak dengan bebas sehingga laju rotasinya sebanding dengan laju aliran volume aliran. Kecepatan rotasinya diindra oleh sensor magnetik ataupun sensor frekuensi modulasi yang dipasang di luar medan aliran. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur aliran fluida yang korosif dan yang beracun. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Hadinata. Faktor yang mempengaruhi pengukuran aliran. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran aliran sebagai berikut. A. Viskositas fluida. Fluida adalah benda yang dapat mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus karena gaya gesek yang bekerja terhadapnya. Harga viskositas fluida mungkin dipengaruhi oleh besar dan lama aksi gaya yang bekerja terhadapnya. B. Densitas fluida. Sifat fluida yang penting lainnya adalah densitas. Massa persatuan volume seperti viskositas, karakteristik gas, dan cairan dalam sifat densitas ini berbeda satu dengan lainnya.
Yang C. Spesifik gravitasi. Perbandingan berat pada satu standar, penggunaan dari spesifik gravitasi adalah sebagai karakteristik suatu zat yang penting untuk pertimbangan aliran fluida dan densitas fluida. D. Kompresibilitas merupakan salah satu sifat fluida yang peka terhadap perubahan suhu dan tekanan. E. Temperatur merupakan perubahan suhu dapat mempengaruhi viskositas, densitas, dan kompresibilitas. Yang F. Tekanan untuk fluida cair, perubahan tekanan tidak berpengaruh pada pengukuran. Untuk fluida gas, perubahan tekanan sangat berpengaruh terhadap pengukuran gas dan pengukuran uap. 3.